uang bansos berasal dari masyarakat banyak, dari masyarakat luas, bukan dari kantong pribadi presiden, wakil presiden, menteri, atau anggota DPR. Tapi kalau dengan menjernalisir bansos ini adalah bantuan wakil presiden, ditambahin lagi nama Gibran, sekali lagi itu sungguh tidak beretika, itu menyesatkan. Mungkin bagi mereka-mereka yang paham sejatinya apa itu bansos, tidak masalah. Tapi kita tahu banyak dari masyarakat kita tidak paham, dan permainan playing heroes ini akan merubah persepsi orang seolah-olah yang jadi pahlawan itu adalah si pemberi bansos. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, itu baru luar biasa. Teman-teman, hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Hari ini aku ingin berkicau, berceloteh tentang bansos. Ya, bansos yang minggu-minggu belakangan ini kembali mencuat, kembali membuat heboh jagat maya. Bahkan tak hanya jagat maya, di warung-warung kopi, di persimpangan jalan, banyak orang bicara soal bansos. Apa itu bansos? Ya tentu teman-teman paham, bansos singkatan dari bantuan sosial. Dan sejatinya bansos tersebut adalah kewajiban negara kepada warganya sesuai dengan perintah konstitusi. Jadi bansos harus kita baca sebagai hak dari masyarakat, rakyat, yang syarat dan ketentuan berlaku, yaitu fakir, miskin, dan anak terlantar. Itu wajib dipenuhi hak-hak dasarnya oleh negara. Jadi esensinya bansos, bukan bantuan. Lalu siapa yang memberikannya? Atau siapa itu negara? Ya, negara tentu sesuatu yang abstrak. Negara diwakili oleh penyelenggara negara. Jadi yang melaksanakan kewajiban negara memenuhi perintah konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 adalah penyelenggara negara. Penyelenggara negara secara simpelnya bisa kita bagi dalam dua kategori. Satu adalah yang organik, yaitu mereka-mereka yang memilih profesi sebagai aparatur sipil negara karena keahliannya, karena kehendaknya dan keinginannya. Bisa kita ambil contoh polisi, jaksa, para hakim, dan para pegawai negeri sipil di bidang manapun sesuai dengan tupoksinya. Mereka adalah penyelenggara negara yang wajib untuk melaksanakan negara atau kegiatan aktivitas bernegara sesuai dengan tupoksinya. Lalu penyelenggara kedua adalah mereka yang secara reguler, dalam hal ini kita memilih 5 tahun, adalah para pejabat politik, pejabat publik yang kita pilih. Dan mereka ini menempati posisi di eksekutif dan legislatif. Untuk tingkat pusat mereka ada di DPR, mereka ada di DPD, dan untuk di eksekutifnya mereka ada di presidential institution, institusi kepresidenan, yang topnya kita sebut dengan presiden. Itulah jabatannya. Jadi teman-teman, sekali lagi mari kita baca secara seutuhnya bahwa bansos bukan bantuan dari negara terhadap rakyatnya, apalagi bantuan dari penyelenggara negara, penguasa kepada rakyatnya. Bukan. Bansos adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi sesuai perintah konstitusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 kepada rakyat yang miskin, fakir miskin, dan orang terlantar. Lalu apa yang yang membuat heboh bansos tersebut? Yang membuat heboh adalah cara memberinya, cara melaksanakan operasi pemberiannya. Yang kemarin heboh itu adalah apa yang ditulis di boogie bag atau di kemasan
bansos tersebut bantuan Wakil Presiden Gibran. Kalau dulu bantuan Presiden. Jadi ini benar-benar sangat fatal, sangat salah. Itu bukan uang Wakil Presiden, itu adalah uang yang diperoleh negara dari pajak atau penerimaan lainnya yang bukan pajak, royalti, atau katakanlah dividen dari badan usaha milik negara, bahkan bisa jadi dari hutang, pinjaman kepada negara yang dituangkan dalam APBN, lalu budgetingnya dibicarakan, didiskusikan antara pemerintah dan DPR. Jadi sekali lagi, itu uang bansos berasal dari masyarakat banyak, dari masyarakat luas, bukan dari kantong pribadi presiden, wakil presiden, menteri, atau anggota DPR. Kalau ada yang membuat kemasan bansos dengan atau atas nama lembaganya atau pribadinya, jelas ini adalah pelanggaran etika yang rasa-rasanya inilah yang membuat bangsa kita ini menjadi kacau, menjadi tidak terarah, dan sekali lagi ini sungguh tidak mendidik. Memang secara aturan regulasi tidak ada yang dilanggar, tapi ini bukan hanya soal boleh atau tidak boleh, tetapi patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak. Ada pepatah di Medan yang berbunyi, sapi punya susu, Benggali punya nama. Pepatah ini kira-kira mengekspresikan bahwa susu yang diperdagangkan oleh para teman-teman kita, saudara kita dari India, itu sebenarnya adalah susunya sapi. Tetapi karena yang menjualnya adalah teman-teman kita dari Bengali, maka orang mengatakan bahwa ini susunya Bengali, atau si Bengali sendiri yang mengklaim bahwa ini susunya Bengali. Jadi sejatinya kita berharap para penyelenggara negara itu memahami apa itu bansos. Dan bagi saya ingin bereaksi terhadap video berikut ini. Mari kita saksikan. Gus, ini ramai Gus, bansos tulisan bansos Wapres Gibran. Ini gimana Gus? Itu dari Kemensos atau gimana Gus? Ya, bansos itu bisa diberikan oleh siapa saja. Bukan bansosnya pemerintah. Begitu aja, dari Kemensos juga ada, dari kementerian yang lain juga ada. Ya. Tapi dengan ditulisin nama Wapres Gibran itu gimana Gus? Ya, menurut saya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, nanti semua tahu lah program pemerintah atau dari pihak swasta kan semua tahu ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan, yang penting manfaatnya itu yang utama ya. Manfaatnya untuk masyarakat itu yang penting ya. Makasih ya. Ya teman-teman, itu tadi adalah video reaksi dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf ketika ditanyakan oleh wartawan tentang bansos yang mengatasnamakan Wakil Presiden Gibran. Bang Kicca sungguh kecewa dengan jawaban Tuan Menteri tersebut, dan Bang Kicca yakin sejatinya bukan Tuan Menteri itu tidak paham pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, bukan Tuan Menteri itu tidak paham bahwa sejatinya bansos itu bukan bantuan tetapi kewajiban negara kepada rakyatnya. Tetapi ya itu tadi, kadang-kadang meletakkan etika atau mengabaikan etika itu akan membuat narasi yang keluar pun itu jauh dari pemahaman sejati yang kita punya. Ya, bagaimana kita nggak kecewa seorang menteri mengatakan bahwa bansos itu bisa diberikan atau sumbernya adalah dari pemerintah, bisa dari departemen A, bisa dari ini, bisa dari itu, dan segala macam. Sekali lagi ini pembajakan. Bansos itu sumbernya dari uang masyarakat, dari pajak, dari PNBP, dari sumber-sumber lain yang masuk ke kas negara. Lalu dibahas di DPR sana, dan keluarlah yang namanya APBN. Kalau mau mencantumkan nama, mari kita hitung seberapa besar pajak yang dibayar oleh pejabat tersebut, dan proporsikan dengan jumlah bantuan yang diberikan, dikurangi dengan fasilitas, gaji,
tunjangan atau apapun yang diterima oleh si pejabat tersebut. Segitulah proporsinya. Jadi boleh ditulis di kemasan itu, bansos ini adalah berasal dari APBN. Asal dari APBN itu sepersekian juta persen bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh Tuan A. Atau katakanlah kalau wakil presiden, itu boleh. Tapi kalau dengan mengeneralisir bansos ini adalah bantuan wakil presiden, ditambahin lagi nama Gibran, sekali lagi itu sungguh tidak beretika, itu menyesatkan. Mungkin bagi mereka-mereka yang paham sejatinya apa itu bansos, tidak masalah. Tapi kita tahu banyak dari masyarakat kita tidak paham, dan permainan playing heroes ini akan merubah persepsi orang seolah-olah yang jadi pahlawan itu adalah si pemberi bansos. Ini juga melecehkan DPR, karena DPR menjadi bagian dari yang memutuskan, menetapkan bagaimana APBN itu bisa bekerja, bisa digunakan. Jadi kalau soal politisasi bansos, sekali lagi, kalau soal politisasi bansos ini didiamkan oleh DPR sejatinya tidak paham, tidak mengerti bahwa dirinya dilecehkan. Sekali lagi teman-teman, mari kita pahami, bansos itu bukan bantuan dari pemerintah. Bukan, bansos itu adalah kewajiban negara kepada rakyatnya sesuai dengan perintah konstitusi. Kalau yang memberikannya adalah pemerintah, ya memang representasi dari negara adalah pemerintah yang sedang berkuasa. Dan pemerintah itu hanya sebagai penyelenggara, penyambung dari tugas kewajiban negara kepada warganya. Demikian kicau pendek soal bansos. Sekali lagi mari kita luruskan pemahaman kita. Bansos bukan bantuan dari pemerintah kepada rakyatnya. Bukan. Bansos adalah kewajiban negara kepada warganya sesuai perintah pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan kontrak sosial kita bersama. Kalau itu dilaksanakan, ditunaikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, memang mereka adalah representasi dari negara. Mereka adalah petugas negara. Mereka adalah orang-orang yang wajib menunaikan kewajiban negara tersebut. Salam sehat dan bahagia. Semoga negeri ini ke depan tidak lagi disesatkan oleh para petualang-petualang yang mempolitisasi bantuan sosial. Bahkan kata-kata bantuan saja tidak pantas dalam Boogie Bedsu menurut perspektif aku. Yang pantas adalah hak sosial dari masyarakat yang fakir dan miskin serta anak terlantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.